Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika dasar, yaitu penjumlahan bilangan pecahan dan bilangan desimal. Oke, kita langsung saja menuju videonya. Pecahan biasa dan desimal ya. Sudah tahu bentuk pecahan itu A per B, dan bentuk pecahan dan bentuk bilangan desimal itu bisa contoh 0,25, atau bisa kita buat 0,25 itu seperempat ya pecahan biasanya. Oke, seperti itu aja. Ini basic sekali sih. 0,5 atau setengah itu 1/2. 0,75 itu adalah 3/4. Kalau 0,333 itu 1/3 dan seterusnya. Ini dasar sekali. Oke, kita sekarang mau berbicara tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan desimal ini. Oke, saya punya satu contoh soal. Soal yang pertama, 2/3 ditambah 0,1. Oke, kedua bilangan ini berbeda ya. Ini pecahan biasa, ini desimal. Mengerjakan ini bisa desimal dengan desimal atau pecahan biasa dengan pecahan biasa, tergantung permintaan dari soal. Bentuk jawabannya itu dalam bentuk pecahan atau desimal. Di sini saya akan menjelaskan keduanya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan pecahan keduanya ya, yaitu ini sudah bentuk pecahan tetap. Nah, ini kita lihat sekarang. 1 kita tulis menjadi pembilang, per ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya, maka penyebutnya pasti 10, seperti itu. Oke. Sekarang kita hanya tinggal menjumlahkan pecahannya saja. Oke, kita akan membuat ini 3 dikali 10, menyamakan menyebutnya ya, yaitu 30. Oke, sekarang 10 dibagi 30 dibagi 3. 30 dibagi 3, 10 dikalikan dengan 2 menjadi 20, atau bisa juga langsung kali silang, terserah. Ditambah 30 dibagi 10, 3 dikali 1, 3. Hasilnya 23/30 untuk hasilnya dalam bentuk pecahan. Atau kalau dalam bentuk desimal, 2/3 itu 0,67 ditambah 0,1. Penjumlahan ini berarti 0,67 ditambah 0,1. Tinggal jumlah ke bawah aja, 7 tidak ditemani langsung turun. 6 tambah 1, 7. Di sini 0, oke, jadi jawabannya 0,77 dalam bentuk desimal. Syarat penjumlahan desimal hanya tanda desimalnya ini, tanda komanya ini harus sejajar, itu saja. Ini tidak ada temannya, bisa ditambah 0, bisa juga tidak, langsung turun 7-nya. Oke, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, 0,25 ditambah 3/20. Oke, 0,25 sudah saya bilang tadi 1/4, 3/20. Oke, kita samakan penyebutnya. 20 ya, sudah pasti. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 1, 5. Menyamakan penyebut itu adalah KPK kedua bilangan ini. Itu aja. 20 bagi 21, 1 dikali 3, 3. Oke, ini dibagi, ini dikali. Ini dibagi, ini dikali. Oke, 5 tambah 3, 8/20. Ini masih bisa disederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 4/10. Bagi 2 lagi, sama dengan 2/5. Oke, itu dalam bentuk pecahan, atau dalam bentuk desimalnya 0,4. Sama aja caranya. Oke, ini kalau dibentuk desimal ini 0,25. 3/20 itu 0,15 ya. Kita jumlahkan menjadi 0,40 atau 0,4, sama aja. Oke, seperti itu ya. Untuk dua contoh soal. Contoh soal berikutnya lagi. Contoh soal nomor 3 sekarang. 5/6 dijumlahkan dengan 0,34 misalkan. Oke. Jadi 5/6 ditambahkan 34/100. Oke, kita samakan penyebutnya. KPK dari 100 dan 6 pasti 300. 300 dibagi 6, 5
50 dikali 5, 250. Dijumlahkan 300 bagi 100, 3. 3 dikalikan 34 adalah 102. Oke, kita cek ya. 3 dikalikan 34. 3 dikali 4, 12, 1. 3 kali, ya benar, 102. Oke, ini dijumlahkan menjadi 352 per 300. Oke, ini pecahannya bisa kita buat pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut, menjadi 152 per 300. Oke, ini bisa kita kecilkan, sama-sama dibagi 2 menjadi 26 per 150. Sama-sama kita bagi 2 lagi menjadi 13 per 75. Ini yang paling sederhananya. 5 per 6 silahkan kita cari desimalnya, silahkan dihitung, nanti tinggal dijumlahkan dengan 0,34. Oke, jika sudah dapat jawaban yang desimal, silahkan tinggalkan komentar di bawah, nanti akan saya periksa apakah benar atau salah. Oke, soal nomor 4. Contoh nomor 4, 1,42 ditambah 16 per 25. Oke, mulai besar ya soalnya ya, angkanya. 142 per 100. Nah, jika ada 3 angka gini, 142-nya taruh di atas, 2 angka belakang koma menjadi 100. Sama seperti ini ya. 34 ditaruh di pembilang, 2 angka belakang koma menjadi 100. Ditambah 16 per 25. 100 dan 25 KPK-nya pasti 100. 100 bagi 101, 1 dikalikan 142 adalah 142. 100 bagi 25 adalah 4, 16 kali 4 adalah 64. Oke, mereka dijumlahkan menjadi 206. Benar sekali, dibagi 100. Dibuat pecahan campuran. Oke, di sini tadi tidak saya jelaskan menjadi pecahan campuran seperti apa ya. Ini saya jelaskan. Oke. 206 dibagi 100. 206 dibagi 100. 100 kali berapa mendekati 200, yaitu kali 2 menjadi 200. Sisanya 6. 6 ditaruh di pembilang, 100 menjadi taruh di penyebut. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 26 per 100. Sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, 100 bagi 2 adalah 50. Jadi ini jawabannya. Oke, sama seperti tadi, silakan cari desimal dari 16 per 25. Kemudian ditambahkan dengan 1,42. Tapi jika tidak mau mencarinya, tidak apa-apa, karena 23 per 50 ini sudah merupakan jawabannya. Sudah bisa diterima. Hanya berbeda bentuk aja. Oke. Yang nomor 3 tadi 13 per 75 ya jawabannya. Oke, sekarang contoh soal yang terakhir ya, 2 soal terakhir. 3 per 50 ditambah 3,42. Oke, saya cepat aja ya. Ini 350 tetap. 342 per 100. Per 100 sudah pasti ya. 100 bagi 50 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 6. Dijumlahkan 100 bagi 101. Ini tetap 342. Menjadi dijumlahkan jadi 348 per 100. Atau 348 per 100. Atau 12 per 25. Oke, ini pecahannya, ini desimalnya adalah 3,48. Nah, dua jawabannya itu. Silahkan dicek kembali. Tapi saya yakin ini sudah benar. Oke, yang soal terakhir, 4,20 dijumlahkan dengan 8 per 50. Oke, 4,20 bisa kita tulis jadi 42,10 atau 100 nggak apa-apa. 420 per 100 saja kita buat. Oke, ditambah 8 per 50. Sudah pasti per 100. 100 bagi 101, 1 kali 4, 20. 4, 20. Ditambah 100 bagi 52, 8 kali 2, 16. Jadi 436 per 100. Desimalnya adalah 4,36. Pecahannya adalah 436 per 100 atau 9 per 25. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk pecahan, penyebelahan pecahan biasa dan campuran berikut. Saya ada soal. 4 soal bisa kalian kerjakan, tulis hasilnya di kolom komentar. Akan langsung saya kasih jawabannya benar atau salah. Oke, soal yang pertama adalah
Silahkan untuk latihan kalian 5,3. Oke, saya punya contoh soal buat kalian yang mungkin bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, nanti setelah melihat video ini dan kalian kerjakan, tinggalkan komentar di bawah dan akan saya periksa kasih tahu benar atau salah. Oke, soal yang pertama 15/20 ditambah 5,31. Soal yang kedua kita coba pecahan campuran. Soal yang ketiga 0,35 ditambah 31/5. Soal yang terakhir untuk latihan di rumah ya, silahkan dikerjakan. 3/4. Oke, silahkan dicoba, tinggalkan jawaban di komentar, akan langsung saya tanggapi. Atau jika merasa masih kesulitan, silahkan ditanyakan di kolom komentar juga. Demikian video penjelasan penjumlahan desimal dan pecahan biasa dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.